Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di hari ini kita akan belajar mengenai perlawanan terhadap persekutuan dagang, baik itu oleh VOC maupun oleh Portugis. Nah, kita akan belajar 4 perlawanan ya. Perlawanan pertama itu di Kerajaan Tidore oleh Sultan Babulah, kemudian Kesultanan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Goa atau Makassar oleh Sultan Hasanuddin, dan Kesultanan Mataram oleh Sultan Agung. Oke, sudah siap semua belajarnya? Ini kita lanjutan dari materi minggu lalu. Kalau sudah siap, kita mulai ya. Oke, sebelumnya kamu lihat ini adalah peta dunia. Di peta dunia ini kita bisa membandingkan seberapa luasnya Indonesia jika dibandingkan dengan negeri Belanda. Mana Belanda? Aduh, Belanda kecil sekali ya. Di sini ini Belanda nih yang warnanya putih. Nah, itu perbandingan luasnya saja sudah sangat berbeda. Tapi pada zaman dahulu Indonesia itu hanya dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Belanda. Kemudian Belanda itu hanya mengirim seorang gubernur jenderal dan beberapa bawahannya untuk mengatur Indonesia. Jumlah rakyat Indonesia pun dari zaman dulu jauh lebih banyak daripada Belanda. Tapi mengapa kita sampai bisa terus dijajah sampai 350 tahun lamanya? Apakah pada masa itu kita hanya berdiam saja menerima keadaan? Oke, tentu saja tidak. Ada banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada saat itu, tapi semua mengalami banyak kegagalan. Nanti kalian akan paham mengapa bisa terjadi banyak kegagalan sampai pada akhirnya kita bisa berhasil dari belenggu penjajahan ini. Oke, kita belajar yang pertama yaitu Sultan Babulah mengusir Portugis. Nah, Sultan Babulah atau Kerajaan Ternate ini sebenarnya diawali dari pemimpinan sultan pertamanya yaitu Sultan Dajalo, dilanjutkan lagi oleh sultan berikutnya yaitu Sultan Hairun dan Sultan Babulah. Penyebab perlawanan Kerajaan Ternate terhadap Portugis ini yang pertama adalah adanya monopoli perdagangan Portugis yang ingin menguasai seluruh daerah Maluku untuk perdagangan rempah-rempah. Kemudian karena ingin menguasai ini, maka Portugis itu turut campur dalam pemerintahan kerajaan Ternate. Lalu karena ini Ternate itu adalah kesultanan, sedangkan kalau Portugis itu juga seperti yang kamu udah tahu, salah satu tujuannya penjajahan Samudra itu menyebarkan agama Nasrani. Kemudian juga karena ingin monopoli, udah pasti Portugis itu serakah ingin menguasai seluruhnya. Kemudian ini adalah nanti rangkuman perlawanannya yang akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi Sultan Hairun pada masanya itu adalah salah satu sultan yang paling sulit dikalahkan oleh Portugis. Oleh karena itu, Portugis itu mencari cara bagaimana caranya biar bisa mengalahkan Sultan Hairun. Caranya adalah dengan mengundang Sultan Hairun ke benteng Sao Paulo, bentengnya si Portugis itu, diundang untuk mengadakan perundingan mengenai masalah pertikaian di antara mereka. Nah, karena memang ini niatnya baik, maka Sultan Hairun itu tidak curiga apapun datang ke benteng Sao Paulo untuk berunding. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata ini adalah tipu lihat dari Portugis. Sultan Hairun ketika sudah sampai di benteng Sao Paulo, walaupun awalnya berunding, tapi kemudian Sultan Hairun ini dibunuh. Nah, terbunuhnya Sultan Hairun ini memicu perlawanan yang lebih sengit rakyat Ternate terhadap Sultan Babulah, terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Babulah. Dan pada akhirnya
Ternate dan Tidore itu akhirnya bersatu dan melawan Portugis dan berhasil mengusir Portugis dari daerah Ternate atau daerah Maluku. Nah, ini ya adalah perlawanan Sultan Babulah. Sultan Babulah itu anak Sultan Hairun. Dia melawan De Mesquita, pemimpinnya pada waktu itu namanya ya, lawan Portugis. Kemudian berhasil mengepung benteng Gamalama selama 5 tahun. Jadi Portugis itu sama sekali nggak bisa keluar dari benteng ini selama 5 tahun. Jadi kekurangan makanan dan ada wabah penyakit juga, sedangkan mereka nggak bisa dapetin obat-obatan yang lainnya, dan bantuan dari Portugis pun nggak pernah datang. Tapi walaupun seperti itu, mereka Sultan Babulah tetap berperi kemanusiaan, tetap mengizinkan orang Portugis ini untuk mencari sumber makanan keluar dari benteng Gamalama. Oke, itu adalah sedikit ceritanya yang pada akhirnya nanti Sultan Babulah menang. Nah, ini adalah alur ceritanya ya. Masih ingat kamu isi perjanjian Saragossa? Ini berhubungan dengan perjanjian Tordesillas yang pernah Ibu jelaskan di awal materi bab sejarah, yang dulu sebenarnya Portugis sama Spanyol itu pernah sama-sama sampai di daerah Maluku kan, di daerah Indonesia Timur, tapi biar tidak terjadi pertikaian antara Maluku dan antara Portugis dan Spanyol, maka wilayah kekuasaan dibagi dua. Oleh karena itu, yang menduduki seluruh wilayah Maluku adalah Portugis. Sebelumnya, Ternate dan Tidore itu sebenarnya dua kerajaan yang saling bersaing. Dulu Ternate itu dimiliki Portugis, Tidore itu oleh Spanyol. Pada akhirnya mereka bersatu, Ternate Tidore, untuk melawan Portugis. Ini yang Sultan Hairun terbunuh tadi, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babulah yang akhirnya menyatukan. Nah, Portugis akhirnya keluar dari Maluku, kemudian dia pergi ke Ambon. Akhirnya Portugis itu stay-nya atau menetapnya di Timor. Itulah tadi cerita perjalanan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Oke, kita mulai cerita yang kedua, yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis. Nah, kalian pasti tahu dong posisinya Aceh itu di mana? Ya, Aceh itu posisinya dia yang paling barat di Indonesia dan dekat dengan Malaka. Oleh karena itu, waktu itu kan Malaka itu menjadi pusat dagangnya. Jadi emang ramai banget. Selain Malaka, yang jadi pusat dagang berikutnya adalah Aceh. Jadi banyak pedagang-pedagang yang selain suka berlabuh di Malaka, berlabuh juga di Aceh. Jadi Aceh itu salah satu pelabuhan teramai pada saat itu. Nah, Portugis yang menguasai Malaka merasa Aceh itu akan menjadi saingannya Malaka. Jadi Portugis merasa tersaingi oleh Aceh. Itu penyebab utama perlawanan Aceh terhadap Portugis. Tadi sudah Ibu jelaskan, karena Portugis merasa Aceh itu adalah salah satu saingannya terhadap Malaka, maka sejak tahun 1523 Portugis itu sering melancarkan serangan ke Aceh dan ingin menguasai Aceh. Selain melakukan serangan, bangsa Portugis itu juga sering mengganggu kapal-kapal dagang Aceh yang berada di sekitar perairan Aceh yang sedang berlayar. Lalu ditangkap gitu kapal-kapalnya oleh bangsa Portugis. Jadi memang Portugis terus mengusik kerajaan Aceh. Nah, sejak tahun 1629 Sultan Iskandar Muda itu mulai melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Jadi udah mulai memberikan serangan, tidak hanya diam saja. Apa saja yang dilakukan Sultan Iskandar Muda sebelum melakukan serangan? Yang pertama adalah dilakukan persiapan adalah menambah dan melengkapi kapal-kapal dagang dengan prajurit dan persenjataan.
Sebelumnya kapal-kapal dagang yang Aceh itu tanpa prajurit dan senjataan, tapi karena terus diserang oleh Portugis, maka sekarang kapal dagangnya itu dilengkapi oleh prajurit dan senjata untuk melawan. Lalu menjalin hubungan baik dengan Turki dan Gujarat. Turki dan Gujarat ini dua kerajaan Islam juga, jadi saling membantu sesama kerajaan Islam atau kesultanan. Turki pun mengirimkan bantuan berupa kapal-kapal untuk perang dan beberapa senjataan lainnya. Lalu meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Islam Nusantara, terutama dengan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram pun membantu Aceh untuk melawan Portugis. Selain itu juga Kerajaan Aceh memperkuat pertahanan di dalam negerinya sendiri, jangan sampai kalau keserang nanti itu bisa kalah oleh Portugis. Nah, pada akhirnya Sultan Iskandar Muda menyerang Malaka. Tujuannya untuk apa? Yang pertama ingin mengusir bangsa Portugis dari Malaka. Yang kedua ingin mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Lalu ingin menguasai daerah produksi ladah dan timah yang ada di sekitar Malaka. Karena kan tadi sudah Ibu jelaskan antara Malaka dan Aceh itu lumayan dekat jaraknya, jadi memang dua-duanya itu sangat strategis kalau dari segi pelayaran. Nah, ini adalah alur jalan ceritanya Aceh melawan Portugis. Ini tadi persaingan dagang, Aceh itu udah mulai ramai, Portugis ingin menguasai juga. Kemudian Portugis ngasih serangan ke Aceh tapi gagal. Portugis lalu berusaha ingin kena gagal. Akhirnya Portugis berusaha ingin menguasai kerajaan Aceh, tapi ternyata kerajaan Aceh itu memberikan perlawanan. Nah, jadi tadi kan yang Ibu ceritain baru Sultan Iskandar Muda aja. Sebenarnya perlawanan ini dilakukan dari zaman Sultan Ali Muhayyad Shah yang pertama. Sudah melakukan perlawanan terhadap Portugis, dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, dan yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda karena beliau itu berani menyerang langsung Portugis yang ada di Malaka dan melakukan siasat yang bagus untuk melawan Portugis. Oke, tadi adalah cerita mengenai perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sekarang kita ke perlawanan Makassar dalam mengusir VOC. Atau kalau dua tadi kan Portugis, kalau sekarang sudah VOC. Oke, ini kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar itu terdiri dari kerajaan Goa Taloh yang digabungkan berubah menjadi kerajaan Makassar. Kalau zaman dulu Makassar ini namanya sebenarnya adalah daerah Ujung Pandang. Kalau sekarang kan dia berubah jadi namanya Kerajaan Makassar. Nah, jika kamu lihat Kerajaan Makassar ini itu letaknya sungguh strategis sekali di daerah, sebenarnya dia letaknya di daerah Indonesia Tengah, tapi kalau untuk pelayaran dia itu sangat strategis untuk pelayaran daerah Indonesia Timur, jalur pelayaran dagang. Oleh karena itu Kerajaan Makassar menjadi salah satu pusat perdagangan teramai di daerah Indonesia Timur. Nah, ini tadi udah dijelaskan. Kerajaan Makassar itu kerajaan dari Goa Taloh. Dan kerajaan ini berkembang sangat pesat pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Nah, nanti baru kerajaan ini mulai mengalami kemunduran atau keruntuhan setelah ada perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC atau Belanda. Mari kita lihat gimana jalur peristiwanya. Yang pertama adalah alasan mengapa Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang pertama karena VOC atau Belanda itu menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Jadi pelabuhan gelap itu artinya pelabuhan yang tidak resmi ya. Kemudian karena VOC menganggap Makassar itu pelabuhan gelap, maka VOC itu mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Jadi kapal-kapal pelayaran yang lain itu nggak boleh berlayar ke daerah Makassar, sehingga Makassar itu tidak mendapatkan keuntungan atau pemasukan secara ekonomi. Nah, kemudian VOC itu memang sudah sebenarnya mengajak Sultan Hasanuddin untuk
mau bekerja sama dengan VOC, tapi nggak boleh dagang dengan bangsa lain, bolehnya hanya dengan VOC aja. Jadi kan itu ingin memonopoli perdagangan kan, VOC di daerah Makassar, dan Sultan Hasanuddin nggak maunya bisa berdagang dengan bangsa-bangsa lain, nggak cuma VOC. Jadi Sultan Hasanuddin itu menolak monopoli perdagangan VOC. Itu adalah latar belakang utama perlawanan Sultan Hasanuddin. Nah, karena penyebab tadi, akhirnya sejak tahun 1634 VOC itu sudah melakukan blokade ekonomi tadi di pelabuhan Somba Opu, tapi gagal. Kemudian VOC juga merusak dan menangkap kapal pribumi, kapal milik Makassar, Kerajaan Makassar, dan dagang-dagang lainnya juga, sehingga terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin ini melakukan serangan balik dengan cara melucuti dan merampas armada VOC yang ada di Maluku. Akhirnya pecahlah yang namanya Perang Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin, kamu tahu kan julukannya, dia julukannya ayam jantan dari timur. Nah, julukan ini itu tidak sembarangan diberikan julukan. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin itu salah satu yang paling susah dikalahkan pada masanya, makanya disebutnya ayam jantan dari timur. Oleh karena itu VOC nyari tahu nih gimana cara mengalahkan Sultan Hasanuddin. Akhirnya setelah itu mereka menggunakan siasat politik divide et impera, ingin memecah belah antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan pangeran dari kerajaan Bone. Jadi sejarahnya zaman dulu kan pasti antar kerajaan di Nusantara aja suka sering terjadi perebutan kekuasaan dan perang kan. Nah, dulu kerajaan Bone itu berada di bawah kerajaan Makassar. Jadi si Arupalaka ini memang kayak memendam dendam terhadap Sultan Hasanuddin karena berhasil menguasai kerajaan Bone. Nah, terus jadi VOC itu kerjasama dengan Arupalaka untuk menghancurkan Sultan Hasanuddin, yang pada saat itu VOC-nya yang dipimpin oleh Cornelis Jenskun Spelman, atau kita sebut saja dia dengan nama Spelman. Nah, jadi VOC itu kerjasama kan dengan kerajaan Bone, jadi dia kekuatannya jadi penuh dengan ada 21 kapal dan 100 tentara untuk melawan Sultan Hasanuddin. Nah, ini merupakan gambaran peperangan antara kapal Makassar dengan kapal VOC ini. Jadi banyak banget ya kapal-kapalnya tuh, ini sampai ada api-apinya gitu. Nah, ini adalah bagaimana terjadi proses perlawanannya. Jadi Arupalaka kerjasama dengan VOC melawan Sultan Hasanuddin, terjadilah perang Goa, sehingga pertahanan di Barongbang berhasil dikuasai oleh Arupalaka. Akhirnya Sultan Hasanuddin karena sudah terdesak dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Ini adalah isi perjanjian Bongaya. Yang pertama, Kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin harus mengakui hak monopoli VOC. Jadi VOC dibolehkan memonopoli perdagangan yang ada di daerah Makassar. Kemudian semua orang barat kecuali VOC harus meninggalkan wilayah Goa. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, sebenarnya Makassar itu kerjasama sama berbagai bangsa, tapi semenjak VOC memonopoli, berarti yang boleh tinggal di Makassar itu adalah hanya orang Belanda saja, orang barat lainnya suruh keluar dari Makassar. Kemudian ini kan perang pasti membutuhkan banyak biaya kan. Nah, biaya perang ini itu dibayarkan oleh kerajaan Makassar. Jadi kerajaan Makassar itu harus membayar kerugian perangnya. Kemudian kerajaan Goa itu harus mengakui kedaulatan Sultanan Bone. Ingat tadi, untuk melawan Sultan Hasanuddin, VOC kerjasama sama Arupalaka. Siapa itu Arupalaka? Arupalaka adalah pangeran Sultanan Bone. Jadi ketika menang, sebagai bentuk balasannya atau balas jasanya Arupalaka, jadi Arupalaka itu bukan di bawah kekuasaan dari kerajaan Goa lagi, dia menjadi kesultanan sendiri, yaitu Kesultanan Bone. Nah, semenjak
Semenjak itu sebenarnya masih ada perlawanan-perlawanan lain terhadap VOC di Makassar. Hanya saja perlawanan itu tidak sedahsyat ketika lagi bersama Sultan Hasanuddin sehingga terus mengalami kegagalan. Kemudian di Makassar itu kan ada namanya Benteng Spelman sesuai dengan nama gubernur VOC-nya. Kemudian diambil alih dan berubah nama menjadi Benteng Rotterdam. Jadi Benteng Rotterdam ini adanya di Makassar. Oke, tadi cerita Makassar, kita beralih ke cerita terakhir hari ini. Ini bukan cerita sih sebenarnya, ini asli sejarah perlawanan Mataram terhadap VOC. Berarti ini udah pindah ke Pulau Jawa. Nah, ini adalah tadi gambar Sultan Agung ya. Ini kenapa ditulis Sultan Agung versus JP Kuhn? Masih ingat siapa JP Kuhn? Ya, JP Kuhn itu adalah gubernur jenderal yang memindahkan ibu kota VOC yang tadinya di Ambon ke Batavia. Nah, awal mulanya Sultan Agung itu fine aja, baik-baik aja sama VOC. Bahkan VOC itu diizinkan membangun loji itu kayak apa tuh namanya, seperti gudang bahan makanan gitu, nama loji di Japara. Nah, kemudian baru mulai mengalami pertentangan Sultan Agung dengan VOC itu ketika VOC memindahkan kekuasaannya dari Ambon ke Jayakarta atau ke Batavia, sehingga Sultan Agung merasa ini merupakan ancaman bagi Mataram. Jadi ini latar belakangnya. Ditambah lagi juga latar belakangnya adalah cita-cita Sultan Agung. Sultan Agung tuh punya cita-cita ingin mempersatukan seluruh Pulau Jawa itu di bawah kekuasaan Mataram. Nah, kalau VOC ada di Batavia, berarti Sultan Agung susah dong untuk menguasai seluruh Pulau Jawa. Jadi, caranya adalah Sultan Agung harus mengusir company atau VOC ini dari Pulau Jawa. Itu adalah alasannya. Karena menghalangi cita-cita Sultan Agung. Oke, untuk melakukan atau melaksanakan agar tercapai cita-citanya ini, Sultan Agung itu menyerang VOC yang ada di Batavia itu 2 kali. Perlawanan pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1618. Kantor dagang VOC yang ada di Jepara itu diserbu oleh Mataram, kemudian melakukan balasan juga VOC terhadap pertahanan Mataram yang di Jepara. Kemudian kalau serangan besar-besaran itu terjadinya Agustus tahun 1628, Mataram ini mengirim pasukan 2 kali ke daerah Batavia yang dipimpin gelombang pertama dipimpin oleh Baurekso dan Dipati Ukur, gelombang kedua dipimpin oleh Suro Agul-Agul, Mandorejo dan Uposonto. Nah, bagaimana perlawanan pertama, berhasil atau tidak? Perlawanan pertama ini tidak berhasil, walaupun Batavia berhasil dikepung dari darat maupun laut selama 3 bulan, tapi tetap tidak mau menyerah VOC melawan ini. Bahkan pada akhirnya malah tentara Mataram akhirnya terpukul mundur. Nah, salah satu penyebab kekalahan di perlawanan pertama ini adalah karena prajurit Mataram ini itu kan jauh ya dari Mataram ke Batavia. Kamu bayangkan zaman sekarang aja jauh, apalagi zaman dulu itu dia mengalami banyak kelelahan, perjalanan aja jauh. Pastikan jalannya mereka nggak kayak sekarang naik pesawat gitu, enggak kan, pasti jalan kaki kalau nggak naik kapal laut. Ditambah lagi cadangan makanan mereka untuk perang ini itu mengalami yang namanya kekurangan makanan. Jadi makanya perlawanan pertama itu gagal. Tapi walaupun begitu, Sultan Agung tidak menyerah. Dia melakukan perlawanan kedua pada tahun 1629, 1 tahun kemudian. Sultan Agung menyerang Batavia yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Bahkan pasukan Mataram ini berhasil membendung sungai Citarum yang pada saat itu melewati kota Batavia, pada saat ini juga sih. Kemudian salah satu caranya itu adalah dengan siasatnya Sultan Agung, dengan mengurangi pasokan air
ke Batavia, dia dibendung gitu airnya biar orang Batavia itu nggak punya air. Ditambah lagi juga yang ibu tahu tuh Sultan Agung itu naroin kayak mayat-mayat yang bekas penyakit kulit di cadangan airnya VOC. Biar apa? Biar yang minum air tersebut tuh kena penyakit juga gitu. Itu siasatnya. Nah, siasatnya udah bagus nih ya, ini nih penyakitnya namanya kolera. Siasatnya ini udah bagus gitu kan, dan VOC juga udah kayak ingin mengalami kekalahan, dan belajar dari pengalaman pertama yang kehabisan bahan makanan. Maka di perlawanan kedua ini Sultan Agung lebih menyiapkan lagi nih. Jadi di setiap jalan itu disediakan pos-pos bahan makanan untuk tentaranya. Nah, tapi ternyata ini ada yang berkhianat, ada yang ngasih tahu, sehingga pos-pos makanan tersebut itu dibakar oleh VOC. Jadi sama, perlawanan kedua pun mengalami kegagalan karena kekurangan bahan makanan lagi. Nah, akibat ini maka Kesultanan Mataram ini dipaksa menandatangani perjanjian Giyanti namanya. Isi perjanjian Giyanti itu adalah salah satunya membagi wilayah kerajaan Mataram jadi dua kekuasaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Makanya sekarang jadi ada dua keratonan kan, Keratonan Solo dan Keratonan Jogja. Itu adalah awal mula mereka berpisah karena ada perjanjian Giyanti. Kenapa kok VOC memaksa ada perjanjian Giyanti ini? Ingat teman-teman, alasannya karena VOC nggak pingin kita bersatu. Karena kalau bersatu kita jadi kuat. Jadi caranya adalah dengan divide et impera, memecah belah biar tidak menyerang VOC lagi. Nah, ini adalah alur ceritanya yang tadi udah diceritakan semua ya. Ini penyebabnya, ini adalah tahun persiapan untuk berperang lawan pertama, ini adalah perlawanan kedua, kemudian ini adalah perlawanan kedua. Walaupun Jepekun meninggal, tapi tetap Mataram gak berhasil menguasai VOC, dan pada akhirnya Sultan Agung melemah dan menandatangani perjanjian Giyanti. Ini juga, kalau ini lebih ke jalan cerita serangan Mataram ke Batavia ya, yang terjadi dua kali. Kan ngelawannya Jepekun, makanya tadi judulnya Sultan Agung versus Jepekun. Ini pemimpin-pemimpinnya, ini penyebab kekalahannya. Oke, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai perlawanan terhadap kongsi dagang yang ada di Nusantara. Nah, tugasnya hari ini adalah kamu membuat mind map yang harus mengandung 5W1H terhadap 4 perlawanan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, setiap peristiwa harus mengandung 5W1H, dan jangan lupa kamu harus ditulis dulu nih, misalnya what-nya tuh apa, pertanyaannya apa, terus bawahnya jawabannya apa. Buatlah semenarik mungkin, semakin menarik memudahkan kamu belajar juga, dan juga meningkatkan nilai kamu. Oke, itulah tadi penjelasan Bu Eka mengenai sejarah hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan, masih tentang perlawanan, tapi kalau minggu depan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.